Hari itu langit tampak cerah dan suasana penuh sukacita menyelimuti kediaman Presiden Prabowo Subianto. Momen Idul Adha 1446 kali ini menjadi istimewa karena kehadiran salah satu tamu terhormat, Profesor Stella Christy, Wamendikbudristek yang dikenal luas karena kepakarannya dan pesonanya yang bersahaja. Mengenakan busana bermotif khas Nusantara dan selendang anggun yang menambah kesan harismatik, beliau tiba dengan senyum hangat dan aura positif yang begitu kuat. Kedatangannya langsung disambut oleh putra sematawayang Presiden Prabowo, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau yang akrab disapa Didit Prabowo. Didit yang terkenal dengan kiprahnya di dunia fashion internasional tampak ramah dan penuh rasa hormat. Ia menyambut Profesor Stella seolah menyambut anggota keluarga yang telah lama dinanti. Mereka berbincang sejenak sebelum berpose untuk berfoto bersama di halaman yang rindang. Setelah berbincang dengan Didit, Profesor Stella diajak masuk ke dalam kediaman. Di ruang tamu, beliau disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan langsung terasa saat keduanya bertukar salam dan menyampaikan ucapan selamat Idul Adha. Obrolan ringan pun mengalir lancar, membahas banyak hal mulai dari pendidikan, inovasi, hingga semangat kebangsaan. Namun, yang membuat kunjungan ini semakin istimewa adalah kehadiran para pemain timnas Indonesia beserta jajaran pelatih. Presiden Prabowo sengaja mengundang mereka untuk ikut merayakan Idul Adha sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan mereka mengharumkan nama bangsa. Profesor Stella tampak antusias berbincang dengan beberapa pemain muda dan memberikan semangat kepada mereka agar terus berprestasi. Di tengah suasana penuh kehangatan tersebut, sosok elegan tiba-tiba turun dari lantai 2 kediaman. Ia adalah Titik Soeharto, mantan istri Presiden Prabowo dan ibunda dari Didit Prabowo. Dengan balutan busana biru dan putih yang memukau, lengkap dengan perhiasan elegan, Titik langsung menyambut Profesor Stella dengan pelukan hangat. Pertemuan dua wanita hebat ini sontak menarik perhatian para tamu. Titik Soeharto mengajak Profesor Stella ke ruang keluarga, di samping ruang makan siang. Keduanya berbincang akrab dan tampak nyaman satu sama lain. Obrolan mereka tak hanya membahas hari raya, tetapi juga seputar pendidikan, peran perempuan dalam pembangunan bangsa, hingga kisah-kisah masa lalu yang menyentuh. Kedekatan itu menunjukkan betapa hubungan di antara mereka bukan sekadar formalitas belaka. Momen itu tak pelak menjadi sorotan para undangan dan warganet setelah videonya diunggah di media sosial. Unggahan dari akun resmi @prof.stellachristy langsung dibanjiri komentar positif. Banyak yang memuji penampilan anggun Profesor Stella, kehangatan interaksinya, serta kehadirannya yang memancarkan aura kepemimpinan sekaligus keibuan. Netizen menyampaikan doa dan dukungan melalui kolom komentar. Ada yang terharu melihat kedekatan beliau dengan keluarga besar Presiden, ada pula yang merasa terinspirasi oleh sikap rendah hati dan cerdas beliau. Bahkan ada warganet yang menyebut aura, nyonya rumah, dari Titik Soeharto terpancar sangat kuat ketika menyambut tamu terhormat tersebut. Kunjungan ini menjadi simbol kekompakan dan persatuan tokoh-tokoh bangsa dari berbagai latar belakang. Momen ini bukan hanya menjadi pertemuan silaturahmi biasa, tetapi juga bukti bahwa di tengah perbedaan pandangan dan kesibukan masing-masing, para pemimpin bangsa masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan saling menghormati. Sebuah pesan kuat bagi generasi muda bahwa Idul Adha bukan hanya soal kurban, tetapi juga tentang merawat tali persaudaraan. Pagi itu, aroma masakan khas Idul Adha menggoda indera penciuman siapapun yang berada di kediaman Presiden Prabowo Subianto. Dapur besar tampak sibuk dengan aktivitas para juru masak yang menyiapkan berbagai hidangan, mulai dari sate kambing, gulai, hingga nasi kebuli yang harum. Makanan disiapkan bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga para tamu yang hadir dari berbagai kalangan. Di halaman belakang, tenda besar telah dipasang dengan kursi dan meja bundar yang ditata rapi. Di sudut lain,
Terdapat panggung kecil tempat timnas Indonesia berfoto bersama dan memberikan testimoni singkat mengenai rasa syukur mereka bisa merayakan Idul Adha di tempat seistimewa ini. Senyum para pemain muda terlihat tulus, mereka merasa dihargai dan diperhatikan. Profesor Stella, bersama dengan Presiden Prabowo dan Titik Soeharto, kemudian duduk bersama di salah satu meja utama. Obrolan mereka terlihat hangat dan penuh makna. Sesekali, canda tawa terdengar mengisi suasana, namun diselingi pula dengan perbincangan serius tentang arah masa depan bangsa. Hidangan pun disajikan satu persatu oleh para pramusaji yang sigap dan ramah. Di tengah acara, Didit Prabowo memberikan sambutan singkat mewakili keluarga besar. Ia menyampaikan rasa syukur atas nikmat Idul Adha dan mengapresiasi kehadiran semua pihak. Dalam sambutannya, ia juga menyinggung peran penting Wamen Stella dalam mengembangkan pendidikan tinggi dan riset di Indonesia. Sambutan itu disambut tepuk tangan meriah dari seluruh tamu yang hadir. Selanjutnya, suasana menjadi lebih emosional saat sesi berbagi kisah dimulai. Beberapa pemain timnas, pelatih, dan tokoh pendidikan bercerita singkat tentang perjuangan mereka, baik dalam dunia olahraga maupun pendidikan. Profesor Stella bahkan sempat memberikan pidato singkat yang sangat menyentuh hati. Ia menegaskan bahwa pendidikan dan olahraga adalah dua sayap bangsa yang harus dikuatkan bersama. Momen tersebut membuat beberapa tamu menitikkan air mata. Kebersamaan, empati, dan semangat untuk membangun negeri begitu terasa di setiap ucapan dan gerak. Bahkan Presiden Prabowo pun terlihat menyeka air mata haru saat seorang anak yatim, yang diundang secara khusus, memberikan ucapan terima kasih karena telah diundang merayakan hari besar bersama. Usai sesi tersebut, para tamu dipersilakan menikmati makanan yang telah disiapkan. Tidak ada sekat antara pejabat, pemain timnas, dan undangan lainnya. Semua berbaur dalam suasana kekeluargaan. Titik Soeharto tampak berbagi cerita dengan beberapa ibu-ibu dari komunitas pendidikan, sementara Profesor Stella duduk bersama sekelompok pemuda aktivis kampus. Ruang keluarga di kediaman Presiden Prabowo sore itu terasa lebih hidup dari biasanya. Profesor Stella, dengan senyum teduhnya, duduk berdampingan dengan Titik Soeharto di salah satu sofa panjang berwarna coklat tua. Di meja tamu, tersedia aneka kudapan tradisional dan minuman hangat, menambah suasana kekeluargaan. Mereka berdua terlihat tenggelam dalam obrolan hangat, sesekali tertawa kecil dan saling melempar pandangan penuh hormat. Meski baru pertama kali bertemu secara langsung dalam suasana seperti ini, keduanya cepat menemukan irama dalam pembicaraan. Titik Soeharto memuji kiprah Profesor Stella yang dinilai cemerlang sebagai Wamendiktisaintek. Ia menyebut bahwa figur perempuan seperti Stella sangat dibutuhkan negeri ini, terutama dalam menyatukan antara keilmuan dan kecintaan terhadap tanah air. Stella, di sisi lain, juga mengungkapkan rasa kagumnya pada keluarga besar Presiden Prabowo yang masih menjaga nilai-nilai kebangsaan dan etika Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Obrolan mereka pun melebar ke berbagai topik, dari dunia pendidikan, peran perempuan dalam birokrasi, hingga kenangan masa lalu Titik saat mendampingi keluarga di era kepresidenan Soeharto. Suasana terasa semakin akrab saat Didit Prabowo ikut duduk di antara mereka. Ia datang dengan membawa 2 cangkir teh melati yang disajikan langsung oleh pelayan. Didit, yang dikenal rendah hati dan karismatik, memperlihatkan sikap penuh hormat kepada 2 perempuan hebat di hadapannya. Ia banyak mendengarkan dan sesekali menyisipkan komentar bernuansa humor, membuat suasana makin cair. Stella memuji Didit sebagai sosok muda yang visioner dan penuh dedikasi. Sementara Titik tersenyum melihat keakraban yang terbangun begitu cepat di antara ketiganya. Tak berselang lama, Presiden Prabowo turut bergabung dalam pertemuan santai itu. Meski mengenakan batik sederhana, wibawanya tetap terpancar. Stella berdiri sejenak dan menyalami beliau dengan penuh takzim. Prabowo menyambutnya dengan senyum lebar dan gestur bersahabat.
Ia mempersilakan semua untuk tetap duduk, lalu mengambil tempat di sisi Titik. Sambil menyeduh kopi hitamnya, Prabowo menanyakan kabar dunia pendidikan tinggi dan riset nasional. Stella pun menyampaikan laporan singkat terkait pengembangan teknologi tepat guna dan revitalisasi kampus vokasi. Diskusi bergulir ke arah masa depan bangsa. Prabowo, dengan semangat nasionalismenya, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemimpin birokrasi muda seperti Stella dengan para pengambil kebijakan di tingkat eksekutif. Ia menyebut bahwa pembangunan tak hanya membutuhkan kekuatan militer atau ekonomi, tapi juga kebijaksanaan para akademisi. Stella menimpali dengan semangat, mengatakan bahwa ia siap menjembatani akademisi dan praktisi demi kemajuan Indonesia. Didit mengangguk setuju, lalu menyisipkan ide tentang inovasi digital yang bisa dikembangkan melalui kolaborasi lintas sektor. Titik memandang suasana ini sebagai pertanda baik. Ia berkata bahwa pertemuan seperti ini bisa membuka jalan-jalan baru bagi kemajuan negeri. Bukan hanya silaturahmi, tapi pertemuan batin yang membawa energi positif untuk bangsa, ujarnya. Stella menyambutnya dengan senyum hangat, seraya mengatakan bahwa momen seperti ini akan selalu ia kenang sebagai titik balik dalam tugasnya sebagai wamen. Prabowo sendiri terlihat tenang namun penuh perhatian, mendengarkan setiap kalimat dengan saksama. Tak lama, suara tawa terdengar dari salah satu sudut ruang. Beberapa pemain timnas Indonesia rupanya telah tiba, turut diundang oleh Presiden Prabowo untuk jamuan makan sore bersama. Mereka membawa energi muda yang menyegarkan, disambut langsung oleh Didit dan beberapa staf istana. Stella pun berdiri dan menyapa beberapa pemain yang dikenalnya. Suasana menjadi lebih semarak, namun tetap dalam batas formalitas dan kehangatan kekeluargaan. Sebelum makan bersama, Prabowo mengajak semuanya berdiri untuk sejenak mengheningkan cipta dan berdoa bagi kemajuan bangsa. Doa itu dipimpin langsung oleh beliau dengan suara dalam dan penuh penghayatan. Semua orang yang hadir menunduk, khusyuk dan penuh rasa haru. Profesor Stella tampak berkaca-kaca, merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari momen bersejarah ini. Ia tahu, kunjungan ini tak sekadar seremonial, tapi akan menjadi awal dari babak baru sinergi antar tokoh bangsa demi masa depan Indonesia. Setelah doa, mereka pun berjalan bersama menuju ruang makan besar di sisi timur rumah. Meja panjang telah tertata rapi dengan berbagai hidangan khas Nusantara. Stella duduk berdampingan dengan Titik dan Prabowo, sementara Didit menemani para pemain timnas. Obrolan, senyum, dan semangat kebangsaan mengalir sepanjang sore itu, mempertemukan berbagai latar belakang dalam satu frekuensi, cinta pada Indonesia. Suasana di ruang makan kediaman Presiden Prabowo siang itu benar-benar berbeda dari biasanya. Deretan hidangan khas Indonesia terhidang rapi di atas meja panjang berlapis kain putih bersih, dari nasi liwet, rendang, gudeg Jogja, sampai sambal terasi yang menggoda selera. Aroma rempah-rempah menyatu dengan semilir angin dari jendela besar yang terbuka lebar. Semua tamu tampak menikmati sajian dengan penuh rasa syukur dan kebersamaan. Profesor Stella duduk berdampingan dengan Titik Soeharto, sementara Presiden Prabowo mengambil posisi di tengah, menandakan bahwa pertemuan ini bukan sekadar jamuan biasa. Didit Prabowo, yang duduk di seberang ibunya, dengan sigap memperhatikan kenyamanan para tamu, terutama para pemain timnas dan jajaran kepelatihan. Ia sesekali berdiri menawarkan tambahan makanan kepada mereka, menunjukkan sikap tuan rumah yang rendah hati namun penuh wibawa. Para pemain timnas tampak sedikit kaku di awal, tetapi kemudian mereka mulai melebur dalam suasana santai. Candaan ringan pun mulai terdengar dari ujung ke ujung meja makan. Profesor Stella terlihat sangat menikmati sajian yang disiapkan. Sambil menyendokkan sayur asam ke piringnya, ia sempat menyampaikan bahwa masakan rumahan seperti ini justru menjadi simbol ikatan batin antar bangsa. Di balik meja makan, kita tidak sedang bicara tentang jabatan, status, atau prestasi, tapi tentang nilai dan kebersamaan,
ucapnya sambil tersenyum ke arah Titik. Titik menanggapi dengan anggukan lembut, menambahkan bahwa budaya makan bersama adalah warisan Jawa yang mendalam, tempat segala persoalan bisa diselesaikan dalam suasana teduh. Presiden Prabowo lalu menengahi pembicaraan dengan gurauan khasnya. Kalau makan enak begini tiap hari, nanti timnas kita malah tambah berat badannya, bukan tambah cepat larinya, katanya disambut tawa seluruh tamu. Momen itu membuat suasana semakin cair. Beberapa pemain bahkan terlihat nyaman bercakap langsung dengan Prabowo, meminta wejangan, dan berbagi kisah perjuangan mereka saat membawa nama Indonesia di kancah internasional. Stella pun menunjukkan ketertarikannya pada sisi non-akademis dari para pemain muda tersebut. Ia mendengarkan dengan seksama bagaimana perjuangan mereka dalam menyeimbangkan karir sepak bola dan pendidikan. Sebagai Wamendikti-Saintek, Stella menawari beberapa program beasiswa bagi atlet muda berprestasi yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Respons dari para pemain sangat positif, bahkan beberapa staf kepelatihan tampak mencatat detil tawaran tersebut. Titik Soeharto yang duduk di sisi Stella sesekali ikut membagikan pengalaman masa lalunya saat mendampingi almarhum ayahnya menggelar jamuan serupa. Ia mengingat betul bagaimana Presiden Soeharto dulu sangat mementingkan makan bersama sebagai bentuk komunikasi simbolik antar pemimpin dan rakyat. Stella pun menyimak dengan seksama, mengangguk dan menghargai nilai-nilai lama yang tetap relevan di masa kini. Ia merasa sedang duduk di antara sejarah dan masa depan bangsa. Setelah makan utama selesai, hidangan penutup pun disajikan, kolak pisang, es campur, dan lapis legit khas Solo. Didit Prabowo tampak mengambil inisiatif menyuguhkan satu persatu kepada para tamu. Stella tampak tersenyum, menyebut Didit sebagai simbol generasi muda yang tahu etika dan budaya. Tak banyak anak muda hari ini yang bisa menjaga nilai-nilai seperti ini, ujarnya. Didit hanya tersenyum sopan, menjawab, "Saya hanya meneruskan apa yang ibu dan bapak saya ajarkan." Suasana makin hangat ketika Prabowo mengangkat gelas dan mengajak bersulang air putih sebagai simbol kejernihan niat dan persatuan. Untuk Indonesia, untuk kita semua yang mencintai bangsa ini lebih dari apapun, katanya. Serentak para tamu pun mengikuti. Riuh tepuk tangan dan sorak kecil menutup makan siang yang penuh makna itu. Tak terasa, 2 jam berlalu seperti sekejap mata. Ketika semua mulai berdiri dan bersiap bergeser ke teras belakang untuk sesi foto bersama, beberapa tamu sempat mengucapkan kekaguman mereka atas kehangatan acara tersebut. Salah satu pemain timnas bahkan berkata, "Baru kali ini saya merasa seperti berada di rumah sendiri di tengah lingkaran pemimpin negeri." Stella menoleh ke arah pemain itu, menepuk pundaknya pelan, lalu berkata, "Itu tandanya negeri ini sedang baik-baik saja, karena pemimpinnya tahu caranya merangkul." Dan di bawah langit biru yang cerah, dengan matahari yang mulai condong ke barat, mereka pun bersama-sama melangkah menuju halaman. Langkah-langkah yang tenang namun penuh makna. Sebuah siang yang awalnya biasa, kini berubah menjadi momen penting yang akan dikenang oleh semua yang hadir, bahwa di balik protokol dan jabatan, yang utama tetaplah persaudaraan dan cinta pada tanah air. Setelah makan siang yang hangat dan penuh nilai, rombongan bergerak menuju halaman belakang kediaman Presiden Prabowo. Langit terlihat cerah, dan semilir angin menyapu lembut pepohonan di sekitar halaman. Seorang fotografer istana tampak sudah bersiap dengan peralatan lengkapnya. Para tamu mulai mengambil posisi, menyesuaikan diri di antara bangku-bangku kayu panjang dan taman yang rindang. Ada semacam aura kebersamaan yang terasa mengikat mereka, seperti keluarga besar yang jarang bertemu namun dipersatukan oleh momen istimewa. Profesor Stella berdiri di sisi kanan Presiden Prabowo, sementara Titik Soeharto mengambil posisi di sebelah kiri. Di sekeliling mereka, para pemain timnas dan staf pelatih tampak berdiri rapi dengan mengenakan jaket resmi berlogo Garuda. Didit Prabowo, dengan tenang, memastikan setiap posisi telah pas sebelum memberi isyarat kepada fotografer. Dengan satu aba-aba,
Jepretan pertama pun diambil, mengabadikan senyum dan kebersamaan yang jarang terjadi antara pejabat tinggi, keluarga presiden, dan atlet nasional. Sekali lagi, senyum lebih lebar. Seru fotografer dengan nada ramah. Kali ini, ekspresi semua orang tampak lebih santai. Beberapa pemain bahkan sempat membuat pose lucu sambil tetap menghormati tata cara formal yang berlaku. Stella tampak terhibur, bahkan tertawa kecil saat seorang pemain muda mencoba memberikan gaya hormat ala militer sambil berdiri di belakang Prabowo. Presiden hanya melirik, lalu menepuk pundak pemain itu sambil tertawa lepas. Semua ikut tertawa. Momen ini terasa alami dan jauh dari kesan kaku. Setelah beberapa potret resmi, Stella mengusulkan sesi foto non-formal. Para tamu dipersilakan untuk memilih pasangan foto masing-masing. Beberapa pemain terlihat berebut ingin berfoto bersama Didit, yang dikenal luas karena gaya hidupnya yang elegan namun tetap membumi. Beberapa lainnya mendekati Titik Soeharto yang tampak tetap anggun meski cuaca siang mulai terasa hangat. Stella sendiri tampak akrab dengan staf pelatih, menyampaikan rasa terima kasihnya atas dedikasi mereka membina generasi muda Indonesia. Di sela sesi foto, Prabowo sempat mengajak Stella dan beberapa tamu lainnya berjalan pelan ke sudut taman belakang. Ia menunjuk beberapa pohon besar yang sudah puluhan tahun berdiri. Ini pohon-pohon yang ditanam almarhum Pak Harto sendiri. Kami rawat dan jaga, karena ini saksi sejarah, ujarnya pelan. Stella tampak takjub. Rupanya sejarah tak hanya ada di buku, tapi juga tumbuh dalam bentuk pohon, katanya sambil memandangi dedaunan yang bergoyang pelan. Setelah kembali ke tengah halaman, Didit membawa sebuah bingkai besar berisi foto hasil cetakan kilat dari momen makan siang tadi. Foto itu lalu diberikan kepada Stella sebagai kenang-kenangan. Ini untuk Ibu Wamen, agar selalu mengingat bahwa di tempat ini, ilmu dan olahraga, sejarah dan masa depan, pernah duduk bersama, kata Didit. Stella menerimanya dengan haru, lalu memeluk bingkai tersebut sebentar sebelum mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga Presiden Prabowo. Tak hanya Stella yang menerima kenangan hari itu. Setiap anggota timnas juga mendapatkan sertifikat khusus dari istana yang ditandatangani langsung oleh Presiden. Sertifikat itu menyatakan penghargaan atas perjuangan mereka di lapangan sebagai pejuang bangsa. Para pemain menerima dengan mata berkaca-kaca. Jarang sekali kami mendapat apresiasi langsung seperti ini dari kepala negara, ucap salah satu dari mereka. Stella menatapnya dan berkata, hari ini, kalian bukan hanya atlet. Kalian adalah duta-duta harapan bangsa. Momen kebersamaan itu ditutup dengan pengambilan video singkat, semacam pesan untuk bangsa. Di situ, Prabowo, Stella, Titik, Didit, dan para pemain bersama-sama mengucapkan, untuk Indonesia Raya. Satu semangat, satu cita, satu bangsa. Suara mereka menggema di seluruh halaman. Burung-burung yang bertengger di pepohonan seolah turut menyaksikan, mengukir sejarah kecil yang akan dikenang. Sore mulai merambat, langit mulai menua, dan cahaya matahari menciptakan siluet indah di antara daun-daun. Ketika para tamu mulai berpamitan, suasana masih hangat. Tidak ada yang terburu-buru pergi. Semua saling berjabat tangan, berpelukan, dan meninggalkan kediaman Presiden dengan hati penuh harapan. Hari itu, potret bukan hanya tangkapan lensa, tapi simbol eratnya kebersamaan dalam satu kata yang sederhana namun penuh makna, Indonesia. Sore hari yang teduh itu menyisakan kesan mendalam bagi setiap tamu yang hadir, terutama tentang sosok Titik Soeharto. Meski awalnya tidak ada yang menyangka bahwa beliau akan ikut serta dalam momen pertemuan tersebut, kehadirannya justru menjadi titik hangat yang mempererat suasana. Titik tampil anggun dengan balutan busana biru putih yang sederhana namun elegan. Rambutnya yang disanggul rapi, ditambah dengan aksesori yang tidak berlebihan, menjadikan penampilannya mencolok tanpa harus mencuri perhatian secara berlebihan. Profesor Stella mengaku tak bisa menyembunyikan kekagumannya pada Titik.
Beliau punya aura keibuan sekaligus ketegasan. Ramah, tapi sangat karismatik, ujarnya kepada seorang staf istana saat berjalan kembali ke ruang tamu. Bahkan beberapa pemain timnas yang awalnya gugup saat bertemu dengan para pejabat tinggi, merasa lebih nyaman saat diajak berbincang langsung oleh Titik. Senyumannya yang lembut dan sapaan hangatnya membuat suasana menjadi cair. Di ruang tamu, Titik dan Stella kembali terlibat dalam obrolan ringan. Mereka berbicara tentang pentingnya peran perempuan dalam pendidikan, terutama di bidang sains dan teknologi. Stella mengungkapkan bahwa ia sangat menghormati perempuan seperti Titik, yang meskipun hidup dalam lingkungan keluarga besar yang dikenal, tetap berusaha membumi dan menyatu dengan masyarakat. Titik hanya tersenyum dan merespons, "Kami semua sedang belajar untuk menjadi lebih baik. Seperti pohon, semakin tinggi, semakin harus kuat akarnya." Salah satu momen yang membuat publik terpikat adalah ketika Titik mendampingi Stella berjalan mengelilingi galeri kecil di dalam rumah yang memajang dokumentasi sejarah keluarga besar Cendana. Foto-foto masa muda Presiden Prabowo, rekaman momen kenegaraan era Presiden Soeharto, hingga memorabilia masa kecil Didit. Stella mengamati dengan seksama, dan mengakui bahwa banyak nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan yang dapat diambil dari perjalanan sejarah keluarga tersebut. Ternyata, tak hanya Stella yang terkesan. Para pemain timnas pun sempat dipandu Titik untuk melihat-lihat koleksi tersebut. Titik menjelaskan satu persatu foto dengan gaya bercerita yang menarik dan penuh semangat. Beberapa pemain tampak mencatat, bahkan ada yang meminta untuk difoto di depan lukisan besar Presiden Soeharto yang tergantung di dinding utama galeri. Bagi mereka, ini bukan sekadar kunjungan, melainkan pelajaran sejarah yang hidup. Di sisi lain, para staf rumah tangga istana tampak bersyukur karena kunjungan tersebut berjalan lancar. Biasanya acara seperti ini penuh tekanan. Tapi karena Bu Titik ikut mengatur langsung, suasana jadi lebih tenang dan penuh rasa kekeluargaan, kata salah satu pelayan dapur. Ternyata Titik sendiri yang ikut menentukan menu makan siang hingga dekorasi ruangan. Ia bahkan sempat membantu menyiapkan bunga-bunga segar di meja makan. Tak lama setelah itu, Stella sempat diajak oleh Titik ke ruang baca pribadi yang terletak di lantai 2. Di sana, mereka berbincang secara lebih personal. Stella mengungkapkan bahwa ia sedang menggarap program beasiswa teknologi untuk mahasiswa Indonesia yang kurang mampu. Titik menyambut baik rencana tersebut dan bahkan menawarkan bantuan dalam bentuk jaringan relawan serta akses ke beberapa yayasan pendidikan. Yang penting, kita bantu Indonesia lewat generasi mudanya, ujar Titik penuh semangat. Obrolan dua perempuan inspiratif itu seperti pertemuan dua dunia, satu dari bidang akademik dan teknologi, satu lagi dari warisan politik dan sosial. Namun keduanya memiliki satu tujuan yang sama, mengabdi untuk bangsa. Dan dalam pertemuan itu, terlihat jelas bahwa perempuan Indonesia memiliki peran yang amat besar dalam membentuk masa depan negeri ini. Saat hari menjelang malam dan tamu-tamu mulai berpamitan, semua sepakat bahwa kehadiran Titik Soeharto telah menambah kehangatan pertemuan. Bukan hanya sekadar kehadiran istri seorang mantan presiden, melainkan sebagai sosok ibu bangsa yang menebar kesejukan dan inspirasi. Momen itu akan selalu dikenang, bukan karena kemewahan atau formalitasnya, melainkan karena kehadiran hati-hati yang tulus di dalamnya. Bab 7, Kebersamaan di meja makan. Saat azan maghrib berkumandang, para tamu mulai diarahkan menuju ruang makan yang telah disiapkan dengan sangat elegan. Meja panjang berwarna coklat gelap itu dihiasi oleh taplak bermotif batik, bunga segar, dan peralatan makan porselen bercorak khas Indonesia. Lampu gantung kristal di atasnya menyinari dengan hangat, menambah nuansa akrab dan kekeluargaan. Presiden Prabowo duduk di tengah meja, dikelilingi oleh Profesor Stella, Titik Soeharto, Didit Prabowo, para pemain timnas, serta beberapa menteri dan tamu kehormatan lainnya. Sebelum menyantap hidangan, Prabowo menyampaikan sepatah dua kata.
Ia mengucapkan terima kasih kepada Profesor Stella atas kunjungannya dan memuji kiprah serta dedikasinya dalam memajukan pendidikan tinggi, terutama di bidang riset dan teknologi. Prabowo juga memberi apresiasi kepada Timnas Indonesia yang telah menunjukkan semangat juang luar biasa. Hari ini kita duduk bersama bukan sebagai pejabat, bukan sebagai atlet, tetapi sebagai keluarga besar Indonesia, ucapnya, disambut tepuk tangan meriah. Hidangan pun mulai disajikan. Menu khas Nusantara seperti rendang, sate marangi, sayur lodeh, nasi liwet, hingga es cendol hadir menghiasi meja. Profesor Stella tampak antusias mencicipi hidangan tersebut, terutama rendang yang menurutnya memiliki cita rasa mendalam dan penuh rempah. Makanannya luar biasa. Ini bukan hanya soal rasa, tapi juga cerita tentang budaya dan keberagaman Indonesia, ujarnya kepada Titik Soeharto yang duduk di sebelahnya. Percakapan di meja makan berlangsung hangat dan santai. Didit Prabowo sempat membagikan cerita lucu tentang masa kecilnya saat bermain bola di halaman rumah. Suasana itu membuat para pemain timnas tertawa lepas. Stella pun ikut larut dalam obrolan ringan tentang tantangan masa mudanya saat belajar di luar negeri, dan bagaimana ia merasa terpanggil untuk kembali membangun tanah air. Titik Soeharto, dengan kelembutannya, seringkali menengahi pembicaraan dengan kalimat-kalimat ringan namun penuh makna. Ia menyelipkan candaan soal pemain timnas yang katanya terlalu tampan untuk sekadar bermain bola. Wajahnya cocok buat main film, tapi syukurlah kalian memilih mengangkat nama Indonesia di lapangan, katanya sambil tersenyum. Candaan itu membuat suasana makin mencair dan tidak kaku. Di tengah makan malam, seorang pelayan membawakan alat musik tradisional kecil, lalu mengiringi suasana dengan petikan kecapi dan gesekan rebab yang merdu. Musik mengalun lembut, menyatu dengan suara gelas dan piring yang berdenting halus. Satu persatu tamu mulai berdiri, berjalan ke arah balkon untuk menikmati angin malam dan langit yang cerah, sambil melanjutkan obrolan santai. Stella dan Prabowo sempat berdiri berdua di sisi balkon, membicarakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kerja sama riset internasional dan mendorong universitas-universitas Indonesia agar masuk dalam jajaran terbaik dunia. Prabowo tampak mendengarkan dengan saksama, menandai komitmennya terhadap pendidikan yang ia anggap sebagai fondasi kekuatan bangsa. Sementara itu, di sudut lain balkon, para pemain timnas bercengkrama dengan Didit. Mereka membahas rencana pelatihan selanjutnya, harapan mereka terhadap fasilitas yang lebih baik, dan impian untuk membawa Indonesia menembus Piala Dunia. Didit mencatat setiap masukan dengan serius, menjanjikan bahwa ia akan meneruskannya kepada pihak terkait, bahkan berjanji ikut membantu secara pribadi. Kebersamaan malam itu ditutup dengan sesi foto bersama. Presiden Prabowo memimpin, dengan Stella di satu sisi dan para pemain timnas mengelilingi mereka. Senyum merekah dari setiap wajah. Dalam bidikan kamera, tergambar sebuah bangsa yang sedang tumbuh dalam kebersamaan, yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kerjasama, dan cinta tanah air. Pertemuan malam itu bukan hanya sekadar makan malam bersama. Itu adalah simbol bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Bahwa pemimpin, rakyat, dan kaum intelektual bisa duduk bersama, merancang masa depan sambil menikmati warisan budaya yang memperkaya jati diri bangsa.